Hai guys, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan materi audit kas dalam pembelajaran auditing 2, teman-teman. Jadi, sebelum kita memulai materi kita atau penjelasan materi kita, di sini nanti kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita, guys. Dan hari ini kita akan menjelaskan beberapa tema terkait dengan audit kas ini. Jadi agenda yang terkait dengan audit kas ini yaitu uraian apa itu kas dan bagaimana prinsip akuntansi di dalam kas, serta tujuan pengujian substantif kas dan juga adanya program pengujian substantif kas, teman-teman. Nah, di sini kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita ya teman-teman, yaitu ada Chelsea, ada Yolan, ada Ririn, ada Mira, dan juga Nando. Jadi kita beranggotakan 5 orang ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian audit kas. Jadi di dalam suatu perusahaan itu pasti adanya kas yang disimpan untuk melakukan pembayaran ataupun juga sebagai harta dari perusahaan itu sendiri. Nah, kas ini terdiri dari uang tunai, cost wesel, dan bank draft. Ada juga dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi oleh bank atau perjanjian yang lain. Nah, dalam setiap transaksi pasti terdapat pencatatan dan juga bukti pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi, audit kas ini berperan sebagai men-tracking pembelanjaan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan menganalisis jika terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan seharusnya dari pembelanjaan tersebut, maka dapat terlihat dari mana kekurangan tersebut berasal dan lari kemana uang tersebut. Nah, kas itu merupakan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi perusahaan. Jadi, di setiap perusahaan itu tentunya memiliki berbagai macam peraturan dan strategi dalam mempertahankan perusahaan tersebut. Adanya peran audit dalam perusahaan. Salah satu contohnya itu audit sendiri merupakan catatan rinci mengenai tinjauan suatu laporan keuangan dan data yang ada suatu perusahaan. Nah, berikutnya berkaitan dengan prinsip akuntansi kas, di mana sistem pengendalian internal kas ini harus memiliki prosedur yang tegas dan tidak berubah-ubah dalam suatu kebijakan perusahaan. Dalam pengelolaan kas kecil ada beberapa metode pengelolaan, seperti metode penarikan cek yang sama dengan jumlah dana kas kecil, dan juga ada metode berubah-ubah atau fluctuating fund system. Nah, dalam prosedur audit kas
dalam satu perusahaan itu harus menyiapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Juga lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta adanya buat draft koreksi yang diperlukan. Yang berikut, tujuan pengujian substantif kas. Tujuan utamanya itu untuk memastikan akuratnya informasi akuntansi dan menjamin bahwa semua ketentuan itu berdasarkan undang-undang serta kebijakan manajemen yang telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Jadi pengujian substantif kas ini bertujuan untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data sebuah akuntansinya. Adapun tujuan lain dari audit kas yang itu sebagai pemeriksa internal kontrol, sebagai pemeriksa saldo kas dan setara kas, dan juga sebagai pemeriksa apakah transaksi itu benar terjadi dan tidak ada transaksi yang bersifat fiktif. Yang berikut berkaitan dengan program pengujian substantif kas, yaitu adanya tahap perencanaan, pemilihan sampel, dan juga pengumpulan bukti. Nah, dalam program pengujian audit substantif kas melibatkan serangkaian prosedur untuk memeriksa kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan transaksi kas suatu perusahaan. Yang pertama itu ada pemeriksaan fisik yang melibatkan penyimpanan fisik uang tunai dan setara kas secara mendadak. Yang berikut dilakukan konfirmasi. Jadi, auditor harus dapat mengkonfirmasi saldo kas dengan pihak ketiga, seperti bank, untuk memastikan kebenaran saldo kas yang dicatat. Yang berikut, analisis. Dalam analisis yang dilakukan untuk memastikan terhadap transaksi kas yang signifikan dan kebenaran serta keabsahan transaksi tersebut. Yang berikut, tujuan pengujian substantif kas. Nah, tujuan dari pengujian substantif ini yaitu untuk memverifikasi saldo, di mana memeriksa suatu kebenaran dan suatu keakuratan saldo kas yang tercatat di dalam buku. Yang berikut, pengujian bukti pendukung, yaitu untuk memvaliasi keaslian dan keabsahan bukti-bukti pendukung transaksi sebuah kas. Yang berikut, pengujian transaksi, yaitu di mana memastikan kebenaran dan kelayakan transaksi yang melibatkan kas tersebut. Jadi, itulah penjelasan terkait dengan audit kas, teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.